Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini aku mau nunjukin cara analisis data uji tarik dengan kurva stress strain. Sebelumnya, uji tarik sendiri adalah uji mekanik suatu bahan atau material untuk menentukan sifat-sifat mekanis material dengan cara menarik material hingga putus atau patah atau hancur dan mengukur setiap pertambahan panjang atau regangan material pada setiap beban atau tekanan yang diberikan. Pada kurva stress strain ini terdapat 5 titik penting. Yang pertama ada break point atau titik putus di mana benda mengalami kehancuran. Setelah titik ini, benda tidak lagi mampu menahan beban dan ditandai dengan titik akhir pada grafik. Yang kedua ada maximum point, titik tertinggi yang menunjukkan tegangan maksimum dan regangan maksimum yang mampu ditahan benda sebelum akhirnya necking atau penyempitan dan kemudian hancur. Yang ketiga ada proportional point, yaitu titik di mana tegangan dan regangan masih linear. Jadi penambahan setiap tegangan berbanding lurus dengan penambahan regangan. Setelah titik ini benda bersifat plastis. Kemudian yang keempat ada elastic point, titik sebelum benda mengalami deformasi plastis atau batas akhir benda dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang kelima ada yield point atau titik luluh, yaitu material mulai mengalami deformasi plastis permanen tanpa penambahan tegangan yang signifikan. Nah, selain itu kita juga akan menentukan nilai modulus Young, yaitu nilai ukur kekakuan suatu material, di mana semakin tinggi modulus Young maka semakin kaku benda tersebut. Modulus Young ini tuh sama dengan gradien pada kurva linear stress strain. Nah, di sini kita punya raw data dengan satuan-satuannya. Yang pertama ada spesimen yang berbentuk silinder dengan permukaannya lingkaran berdiameter 8 mm. Kemudian panjang semula material itu sebesar 175 mm. Dan di sini juga ada data penambahan panjang material pada setiap penambahan tekanan atau beban yang diberikan. Nah, sebelum kita membuat kurvanya, kita akan mengubah satuan-satuan yang ada ke satuan yang lebih tepat. Diameter lingkaran ini kita akan ubah dari milimeter menjadi meter dengan cara 8 dibagi 10 pangkat 3. Maaf, lupa nambahin sama dengan di depan. Nah, jadi hasilnya 0,08 meter. Kemudian yang panjang semulanya kita akan ubah ke sentimeter dengan cara dibagi 10. Oke. Nah, selain itu kita juga akan mencari luas permukaan dari material tersebut, berarti luas lingkaran. Rumusnya adalah pi buka kurung tutup, terus pencet bagian spesimen yang sudah diubah ke meter tadi, diameter yang sudah diubah ke meter ini, dan maaf ada kesalahan, kita ulang lagi. Oke, pi dengan dikali ini, kemudian kita pangkatkan 2 dibagi 4. Nah, kita dapat luas permukaannya itu sebesar 5, sekian meter persegi. Oke, selanjutnya kita akan mengubah data penambahan panjang ini dalam milimeter ke sentimeter. Caranya sama seperti yang awal, kita bagi 10. Tapi karena ini datanya ada banyak, jadi kita akan menggunakan data pertama dulu. Sama dengan A6 dibagi 10. Ini kita tinggal klik 2 kali aja, sudah langsung ketemu semua nilainya. Kemudian untuk tekanannya dari kilonewton kita akan ubah ke newton dengan cara dikali 1000, sama data pertama dulu yang kita hitung kali 1000.
Ini tinggal klik 2 kali aja. Nah, kita udah dapat panjang dan tekanannya atau bebannya dalam satuan yang kita mau, dalam satuan cm dan newton. Kemudian kita akan menentukan titik-titik strain-nya atau sumbu X-nya, dan juga titik-titik Y-nya, titik-titik stres untuk sumbu Y-nya. Nah, seperti yang kita tahu, rumus strain itu adalah delta L, yaitu yang ini, penambahan panjang pada setiap beban yang diberikan, dibagi dengan panjang awal benda. Itu caranya sama, kita pakai data pertama aja, dibagi, jangan lupa dikunci. Nah, kita tinggal klik 2 kali. Nah, kayak ketemu strain-nya. Kemudian stresnya dalam satuan Pascal. Mohon maaf, ini aku simpennya dibedain karena nanti buat ngeblok kurvanya biar enak. Sebelumnya kita hitung dulu yang satuannya Pascal ini. Caranya, rumusnya adalah beban yang Newton ini dibagi dengan luas permukaan benda. Kita hitung untuk data yang pertama dibagi dengan C3. Jangan lupa dikunci. Enter, kita klik lagi untuk dapat. Maaf, ada kesalahan teman-teman. Salah, tadi kita niatnya mau ngitung yang ini ya, Pascal. Ini dibagi dengan C3. Jangan lupa dikunci. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ini dalam satuan Pascal. Kita akan rubah ke satuan megapascal agar nggak terlalu besar ya, karena ini besar. Jadi kita akan ubah ke megapascal dengan cara dibagi 1 juta. Jadi Pascal yang ini dibagi 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat 6 ya. Oke. Nah, kita udah dapat titik-titik strain dan stresnya. Kemudian kita akan plotkan ke dalam kurva. Oke. Klik insert. Klik insert dan pilihnya yang scatter. Nah, kita perbagus dulu. Grafiknya kita namain kurva stress strain. Kita tambah axis tidalnya. Ini adalah stress sumbu X dan sumbu Y, maaf, dan sumbu X-nya adalah strain. Oke. Kita udah dapat kurva stress strain ini. Kemudian kita akan mencari kelima titik ini dan juga nilai modulus yang di video selanjutnya.